warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Merasa ada temannya yang tidak ada di sebelahnya atau teman dekat? Ada, Bu. Siapa? Sami, Bu. Sami. Kenapa? Ada acara keluarga. Siap. Jadi tidak hadir ya, izin ya. Oke, nanti Ibu tulis di absen bahwa Sami tidak hadir. Oke? Kesempatan ini kita sekarang akan belajar mengenai dasar-dasar wacana. Minggu lalu sudah dibahas secara umum mengenai dasar-dasar wacana ini, tapi kita flashback dulu ya, biar hafal. Hubungannya dengan pengertian wacana. Kemarin dikatakan bahwa wacana itu berasal dari bahasa Sanskerta, betul? Ya. Wak dan fak. Artinya kemarin tuh katanya berucap, berkata, begitu. Ya. Nah, kemudian ada perubahan menjadi wacana itu, yaitu kata ana itu berada di belakang. Kemarin itu disebut berbentuk apa kemarin? Supik atau akhiran yang bermakna membendakan, begitu kan? Ya, oke, seperti itu. Kemarin juga minggu lalu telah disebutkan apa itu wacana? Satuan bahasa yang terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatika yang tertinggi dalam hierarki gramatika. Sip. Jadi wacana itu adalah satuan bahasa terlengkap, terpanjang. Ya, satuan bahasa yang terkecil, kata, frasa, klausa, kalimat, baru berupa wacana, gitu ya. Iya, oke, sip, bagus. Nih, tadi sebagai satuan gramatikal tertinggi, wacana itu dibentuk ya berupa kalimat yang memenuhi prasyaratan gramatika dan prasyaratan kewacanaan lain. Nih, disebutkan prasyaratan gramatika. Ya, dalam wacana itu harus kohesif dan koheren. Artinya kohesif kemarin Ibu katakan bahwa terdapat keserasian hubungan unsur-unsur dalam wacana. Koheren itu adalah wacana tersebut terpadu sehingga mengandung pengertian yang apik dan benar. Sudah dicontohkan kemarin ya. Dikatakan bahwa Andi dan Budi ke Bandung Electronic Center. Dia, nih, ada kata dia ingin membeli laptop. Ini sudah menandakan bahwa contoh tersebut tidak kohesif. Kenapa? Ada kata dia. Kemarin tuh, dia itu tidak menyebutkan, tidak mengacu kepada siapa? Kepada Budi atau Andi. Begitu kan kemarin? Ya. Oke. Jadi disimpulkan bahwa wacana itu harus kohesif dan koheren. Oh, siap. Nah, itu ya. Nah, untuk sekarang ada karakteristik wacana. Ya, yang pertama satuan gramatika tadi disebutkan, kemudian satuan terbesar, tertinggi dan terlengkap, untaian kalimat, memiliki hubungan, proposisi, kemudian kontinuitas atau berkesinambungan antara satu kata atau satu kalimat satu dengan kalimat lain itu harus berkesinambungan. Tadi kohesi dan koheren. Nah, ya, kebahasaan utuh dari peristiwa komunikasi. Jadi utuh, tidak terpotong-potong. Itu namanya wacana yang bagus, yang baik itu seperti itu. Kemudian mediumnya adalah bisa lisan, bisa tulis. Bisa lisan ngomong nih kita, bisa lisan, juga bisa tertulis. Itu disebut wacana. Ya. Nah, sekarang
Materi kita sekarang adalah materi jenis-jenis wacana, di mana nanti kalian mengaplikasikan dalam kemampuan pengalaman sendiri untuk membuat wacana eksposisi. Ini adalah wacana eksposisi, ya. Pengalaman sendiri diungkap karena metodenya adalah kita itu sekarang metodenya problem based learning, gitu. Ya, jadi biar kalian mengungkapkan pengalaman-pengalaman kalian, ya, ungkapkan dalam narasi teks eksposisi, gitu. Nah, yang pertama disebutkan bahwa wacana itu bisa berupa lisan, tadi bisa berupa tulis, bisa ngobrol panjang-panjang dari A sampai Z, ya, tapi tetap kohesi dan koheren sesuai dengan karakteristiknya berkesinambungan, seperti itu. Kemudian dilihat dari nih penggunaan bahasa, wacana itu menjadi ada wacana prosa dan wacana puisi. Itu termasuk wacana loh, yang namanya prosa, yang namanya puisi, ya. Karena apa? Ya apalagi prosa panjang kan, prosa tuh dari novel, roman, ya, karangan, cerpen, itu disebut wacana. Wacana yang berbentuk prosa. Bu, kok puisi disebut wacana? Kenapa? Kan pendek-pendek, Bu. Kan ada bait-baitnya. Kenapa disebut wacana? Karena bisa diartikan. Yang nama puisi itu penuh arti, yang nantinya akan menjadi suatu wacana. Makanya disebut wacana. Nah, sedangkan dilihat dari penyampaian isi, wacana itu dibedakan menjadi wacana narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi. Nih, semester 1 masih ingatlah di SMA. Ya, betul? Masih ingat di SMA. Bentuk-bentuk wacana. Jadi sudah tahu. Wacana narasi. Silahkan. Ada yang tahu? Semester 1. Kang, Mas, Mu, Yana, silakan. Apa itu narasi? Narasi itu Bu, wacana yang menjelaskan peristiwa secara jelas dan tersusun. Narasi, dinarasikan. Oke. Kalau hubungannya dengan eksposisi, ingat-ingat guru SMA dulu eksposisi. Eksposisi, silahkan. Eksposisi. Untuk berisikan topik atau fakta yang jelas. Memaparkan peristiwa yang di dalamnya ada topik dan fakta. Nah, nanti pengalaman kalian, fakta, topiknya apa itu nanti dibuat. Persuasi bersifat mengajak. Ada wacana persuasi bersifat mengajak, menganjurkan, melarang. Ya. Hubungannya dengan apa lisan? Banyaknya lisan. Kalau sekarang dilihat wacana persuasi itu banyaknya lisan. Apa? Di iklan, di TV. Ya. Banyak iklan. Di TV. Nah, itu disebut wacana persuasi, bentuknya lisan. Adakah wacana persuasi tulisan? Ada di jalan-jalan, ya. Di jalan poster itu termasuk wacana sama. Argumentasi itu adalah memberikan argumen atau alasan tentang suatu hal. Itu yang namanya wacana. Nah, bagaimana hubungannya wacana dengan keterampilan berbahasa? Ya, kalian tahu kan keterampilan berbahasa ada berapa? 4. Dari urutan pertama, apa dulu saya? Satu orang. Siapa? Menyimak dulu. Sudah menyimak? Bukan berbicara. Berbicara dulu, baru membaca dan siap. Nah,
Jadi hubungan wacana dengan 4 keterampilan berbahasa yang tadi kalian sebutkan, ya, menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, mempunyai keterkaitan satu sama lain. Nah, pemerolehan keterampilan berbahasa seorang anak itu dimulai dari keterampilan menyimak dulu kan? Nah, dari keterampilan menyimak baru berbicara. Dari berbicara baru membaca baru Nah, jadi ada keterkaitan. Wacana itu dari pertama menyimak dulu. Nah, setelah menyimak baru berbicara. Itu sudah wacana, berbicara lisan itu. Baru membaca. Membaca dari sifatnya apa? Dari sifatnya menulis, dari sifatnya berbicara, dari sifatnya menyimak. Jadi wacana itu ada keterkaitan antara keterampilan berbahasa dan keterampilan berbahasa, 4 keterampilan berbahasa. Itu perlu. Nah, ada lagi nih nanti yang dipelajari, ya, mengenai analisis wacana. Di materi kita, di mata kuliah kita, analisis wacana tidak dipelajari, yaitu hubungannya dengan analisis wacana kritis. Jadi tidak ada mata kuliahnya, tapi cukup dengan pembelajaran wacana bahasa Indonesia. Ya. Jadi hubungannya dengan wacana, hubungannya dengan analisis ini adalah membahas bagaimana pemakai bahasa itu mencerna apa yang ditulis oleh para penulis dalam buku-buku teks. Jadi buku-buku teks biasanya hubungannya adalah kebanyakan ya, hubungannya dengan novel, yang hubungannya dengan sastra, itu dianalisisnya adalah analisis wacana. Itu ya, dengan mengemukakan pula hubungannya konteks yang menyertai teks. Konteksnya apa sih di dalam wacana tersebut gitu ya. Jadi hubungannya dengan wacana ya, dengan analisis itu sangat kaitan erat ya, itu hubungannya. Ada yang ditanyakan? Ada yang silahkan deh, silahkan. Nama Saya Chandrawati. siap. Apakah kegiatan berkomunikasi yang kita lakukan sehari-hari secara lisan dapat dikatakan pembentukan wacana? Apakah kegiatan kita sehari-hari bisa disebut sebagai pembentukan wacana? Ada yang bisa menjawab? Ibu lemparkan dulu. Siapa? Siap? Ika, siap. Mangga, Ika. Iya, kalau dalam menurut Ika itu, kalau dalam kegiatan sehari-hari itu bisa saja dikatakan sebuah wacana, karena kan dari orang bisa berbicara, dia tuh membahas tentang topiknya yang sedang booming di kalangan masyarakat, misalnya tentang COVID kayak gitu. Nah, itu kan berisi tentang suatu fakta. Topiknya itu kan itu bisa dijadikan wacana yang positif. Seperti itu sih. Ada lagi yang lain? Teman yang di belakang? Kang Asep? Kang Sigit? Ya, silahkan. Bisa dikatakan wacana juga, misalkan dalam wacana persuasif kita mengajak atau kita menjual sebuah tiket drama, berlebihan gitu, bisa mengajak agar semua bisa beli tiket tersebut. Oke, cukup. Ada 2 jawaban. Jadi kita simpulkan bahwa yang namanya hubungannya dengan pembicaraan dalam kegiatan sehari-hari kita itu sudah menjadi salah satu kegiatan wacana. Karena apa yang tadi dikatakan Mbak Ike, ya, bahwa menjadi membahas suatu topik dalam suatu pembicaraan, ya, itu akan mengena, ya, pada kegiatan wacana, kegiatan wacana. Tadi salah satu contohnya kita membahas tentang topik pandemi COVID, ya. Mbak Ike sama Mas Mulyana ngobrol tentang COVID, ya. Ngobrol panjang 1 kata, 2 kata, jadi 1 kalimat, 2 kalimat, jadilah wacana.
Maka dari itu, ya, kegiatan sehari-hari kita berbicara itu biasanya dalam berkomunikasi itu akan menjadi suatu wacana. Oke? Siap? Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tugasnya untuk kali ini yang disebutkan tadi, ya, kalian ingat kembali pengetahuan kalian, ingatan kalian, pengalaman kalian yang hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah punya pengalaman kalian secara faktual. Silahkan dibuat wacana eksposisi, gitu ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tugasnya bisa dikerjakan sekarang. Mangga silahkan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.